Oke, masuk. Baik, kita masih bersama dengan Pak Arief Budiman, pakar marketing ULM, dan Pak Muhammad Ramli Johari. Beliau adalah pegiat pemantau pemilu 2019, Pak ya. Pak, kita masuk pada sesi pertanyaan netizen, Pak ya. Nanti pertanyaan masing-masing ditujukan kepada Pak Arief dan Pak ini apa? Oke. Yang pertama untuk Pak Arief, Pak ya. Strategi marketing apa yang paling efektif untuk parpol 2024, Pak? Karena sekarang ada zaman sosmed, Pak. Iya, betul. Ada memang kita sudah membahas tadi ya tentang sosial media. Memang strategi internet itu adalah dikatakan low budget, high impact. Low budget kenapa? Karena cukup beli kuota data, impact-nya bisa dapat sampai ke seluruh dunia. Iya kan? Tetapi ingat, yang saya sampaikan tadi, tidak bisa mencapai semua range. Ya, terutama usia, kemudian faktor geografis, setelah itu faktor literasi penggunaan teknologinya. Ya, jadi sangat banyak. Nah, strategi apa yang efektif? Tentunya harus dipertimbangkan dengan pengamatan tadi, yaitu daerah yang akan dibidik daerah mana, kemudian segmennya apa. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa strategi sosial media paling efektif, belum tentu, karena apabila dia berada di daerah pegunungan, misalnya konstituennya adalah pegunungan, ya tentu saja tidak efektif untuk itu. Maka yang efektif adalah face to face, iya kan, bertemu, melakukan tatap muka, kemudian musyawarah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang mujarab obatnya cespleng gitu ya, tidak ada. Jadi harus beberapa analisis. Tadi pertanyaan dari Bella Biru, Pak. Sekarang pertanyaan dari Risman, Pak. Mungkinkah, Pak, tanpa dana parpol atau calon itu bisa menjual diri marketing untuk menuju gedung dewan dan pimpinan daerah, Pak? Saya pikir itu tidak mungkin. Gitu. Karena untuk menyiapkan berkas saja perlu dana. Ya, menyiapkan berkas saja perlu dana. Iya kan, perlu ke KPU mendaftarkan dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi di partai politiknya. Saya pikir tidak ada. Ya, tidak ada yang harus ada minimum budget yang dipersiapkan. Karena kalau kita memakai strategi yang dulu dikatakan efektif, membagi kalender, membagi stiker, dan lain, itu juga perlu dana. Walaupun sebenarnya bisa dikerjakan sendiri, sablon sendiri, dan lain sebagainya, tapi kan perlu dana. Ya, seperti itu. Kemudian untuk Pak Ramli, Pak. Siap. Nah, kalau pengalaman Pak ya dari pemantau pemilu, Pak ya, pada pemilu 2019, pelanggaran apa yang paling dominan, Pak, dalam memenangkan pemilu, kemudian termasuk meraih suara yang bagus, memasarkan parpol lain dengan cara yang tidak benar, apakah ada, Pak? Jelas banget sebenarnya, dan ini rahasia umum begitu kan. Cuman saya jawabnya begini aja. Ada salah satu survei di akhir-akhir sebelum pemilihan, kayak kemarin kan di 9 Desember begitu. Ada salah satu survei menghasilkan bahwa di akhir November itu ukuran keterpilihan seorang kandidat itu kan bisa dari ketokohan, bisa dari intelektual, bisa dari kedermawanan. Nomor 1 dermawan, Pak. Nah, sedangkan di politik, dari salah satu pakar hukum tata negara di Kabupaten Banjar itu adalah tidak ada sedekah dalam politik. Nah, berarti kita sudah tahulah arahnya kemana. Pelanggaran tertinggi di pemilu 2019 adalah di politik uang. Oh, siap. Terus nih, Pak, untuk Pak Ramli lagi, Pak ya. Ini dari sosmed orang Banjar, lebih efektif mana, serangan udara sosmed atau langsung tatap muka dengan konstituen, Pak? Sebenarnya itu tergantung pengemasan begitu. Karena jangan sampai konten juga membuat orang lain itu merasa tidak mewakili dari calon pemimpinnya. Nah, tapi kalau dari kedua-duanya itu masih lebih efektif yang tatap muka begitu. Sekalipun kembali ke tadi ya, Pak ya, ada hasil tadi menarik lagi bahwa ada masyarakat ditanya bahwa saya mengakui beliau itu calon yang berbicara setengah jam itu rasional semua. Tapi setelah ditanya terus waktu memilih siapa? Saya nggak milih dia. Ini kan agak sedih juga. Artinya dia mengakui bahwa dia cocok menjadi pemimpinnya. Tapi karena biasanya hari H itu harus kita kerja 1 hari, ini harus ke TPS begitu-begitu kan. Nah, itu kadang yang jadi tatap muka efektif. Terus dari sosmed Budi Luhur, Pak, untuk Pak Arief, saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demografi, Pak, dengan dominasi penduduk usia produktif. Nah, strategi apa yang paling efektif untuk meraih dukungan dari kalangan ini, Pak? Apa negatifnya dengan bonus demografi pada pemilu 2024, Pak? Ya, saya sudah sampaikan tadi di awal-awal, ya, bonus demografi ini sebenarnya perlu disikapi karena
tadi ada mungkin yang akan banyak nanti adalah pemilih pertama. Ya, pemilih pertama berarti dia memang pertama kali mencoblos. Ya, artinya pertama kali datang ke tempat pemilihan, ya mencoblos kemudian dapat tinta. Nah, ketika mereka ini adalah belum tahu tentang politik apa-apa, edukasi politik buat mereka itu akan sangat bermanfaat. Ya, sama saja kalau kita orang berpacaran itu, ya tatapan pertama itulah yang bisa menggugah hati. Ya, seperti itu. Nah, mereka yang saat ini adalah bonus demografi yang dikatakan adalah generation Y atau generation milenial, bahkan generation Z, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencapai mereka? Ya, jawabannya hanya satu, internet. Ya, internet, sosial media, website dan lain sebagainya. Tetapi juga tidak melupakan siapa nanti figurnya. Ya, jadi masih banyak faktor-faktor. Dan saya mengharapkan bahwa para politikus nanti bisa memanfaatkan bonus demografi ini menjadi tambang-tambang suara. Ya, tambang-tambang suara karena mereka akan banyak, kemudian mereka masih galau, ya ada yang gabut, ada yang bingung dan lain-lain. Saat itulah mereka masuk. Oleh karena itu saat inilah sudah harus mempersiapkan brandingnya, kemasannya, tagline-nya dan lain-lain. Dan itu tidak bisa dibangun dalam semalam, ya kan? Harus mulai dipersiapkan. Ya, tidak bisa lagi dengan janji-janji kampanye yang buta tadi. Ya, seperti itu. Pak, ini ada lagi dari sosmed Milnasari untuk kedua narasumber, Pak. Prediksi Pilkada 2024 nanti apa yang bakal seru, adu strategi seperti apa, Pak? Menurut Pak Arif itu. Adu strategi. Yang paling seru nanti, Pak. Yang paling seru nanti adalah adu strategi konten. Gitu. Ya, adu strategi serangan di udara. Ya kan, karena kita saja melihat dari pertarungan antara Ibnu Sina dengan siapa lagi? Dokter gigi apa? Yang perempuan itu? Ananda. Ananda. Itu sudah adu konten. Iya kan? Itu pertarungan yang tahun lalu, ya kan 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. Itu sudah adu strategi di sosmed, ya kan, followers dan lain sebagainya. Apalagi 2 tahun lagi, di mana sosial media sudah menjadi bagian yang wajib dari masyarakat. Ya, bangun tidur sudah cek sosmed, ya kan, tidak ada lagi. Belum ngapa-ngapain, Pak ya, sudah sosmed duluan. Ya, jadi strategi di udara seperti itu yang akan menjadi tantangan ke depan. Jadi bagaimana kreativitas dan lain-lain. Nah, untuk yang pemilih pertama bukan hanya konten, tetapi juga nanti strategi menghadapi keluarganya. Karena pemilih pertama itu patokannya adalah keluarga, ya, teman dan keluarga. Jadi siapa sih yang akan menjadi kelompok acuannya? Ya, tentu saja pemilih pertama dia akan bertanya kepada ayahnya, ibunya, atau temannya. Ya, berbeda kalau pemilih itu adalah pemilih generation baby boomers, ya, yang usianya 50, 60, dia akan bertanya kepada tuan gurunya. Nah, ya, jadi berbeda. Itu nanti satu sesi itu. Tanya ke penasihat spiritual. Nah, ya, itu nanti sesi khusus itu Mas Edi, namanya adalah kelompok acuan dalam political marketing. Wah, tapi jadi itu dominan juga, menentukan juga, Pak. Oh, sangat menentukan. Sebenarnya dia mempunyai masa. Mempunyai masa, begitu si A bilang A, pilih A, maka semuanya akan memilih A. Beda dengan para milenial tadi. Ya, dia karena para milenial tadi adalah close friend-nya, ya. Teman, kemudian orang tua atau bahkan komunitasnya. Ya, dia kan punya komunitas misalnya geng motor, ya kan, komunitas kopi, misalnya komunitas apa, maka akan menarik. Nah, inilah yang saya bilang tadi, strategi itu harus bersilang, ya, disilangkan, dikawinkan sehingga muncullah yang namanya hybrid strategi yang akan memenangkan seperti itu. Tetapi strategi apa yang paling dominan? Ya, sayangnya saya tidak mempunyai bola kristal. Ya, kalau ada bola kristal ya saya akan ramal, ya ini akan menang gitu kan. Sayangnya saya tidak punya. Atau kartu tarot misalnya, ya seperti itu. Kalau Pak Ramli melihat ada dua. Yang pertama dari sisi pengemasan partai itu sendiri. Partai itu akan mengklaim bahwa mereka itu bagian dari orang yang hobi ini. Misal, kami ini partai yang sangat mengakomodasi kepentingan generasi muda. Itu menarik banget. Karena di situ nanti akhirnya akan ada adu sistem rekrutmen namanya.
Kemudian yang kedua menarik adalah akuisisi tokoh. Nah, hari ini itu sangat menarik nih. Partai ini mengakuisisi misal tokoh-tokoh dari kalangan agama, kemudian dari tokoh kalangan aktivis-aktivis sosial begitu. Jadi ada dua hal itu. Jadi yang pertama dari pengemasan partai mereka untuk disenangi oleh para pemilih, yang kemudian yang kedua adalah dari akuisisi tokoh. Nah, biasanya akuisisi tokoh ini juga menjadi strategi yang tokoh sendiri itu juga menjadi menarik bahwa politik hari ini sudah mengarah kepada, mudah-mudahan ya, ini harapan baiknya adalah mengarah kepada SDM-nya yang maju berarti. Artinya kan mereka menginginkan bahwa ada perwakilan dari partai mereka itu dari sosok tokoh yang memang itu sudah dikenali dan harapannya bisa membaca dari kegelisahan-kegelisahan masyarakat. Dua hal itu. Baik Pak Arief dan Pak Ramli, kita nggak terasa hampir sejam sudah dan kita masuk pada sesi closing statement. Kita harapkan dari Pak Arief tadi juga menyinggung, saya tertarik Pak masalah strategi marketing yang terkait bagaimana cara menanamkan di benak masyarakat ya, mungkin alam bawah sadar atau bagaimana, mungkin Bapak yang lebih tahu, mungkin bisa Bapak jelaskan di closing statement ini. Nanti Pak Ramli kita minta juga. Oke. Menurut saya adalah political marketing adalah hal yang baru ya bagi perpolitikan di Indonesia, yang dulunya hanya bisa dilaksanakan oleh para pemilik modal besar ya di Jakarta dan lain-lain, mereka harus melakukan survei. Sebenarnya untuk saat ini political marketing bisa dilaksanakan dengan lebih murah dengan menggunakan analisis yang sesuai dengan budget yang tidak terlalu besar, menggunakan internet, tetapi sudah saatnya menganalisis disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada dapil mereka, pada daerah mereka. Analisa yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya yang besar seperti biaya yang akan keluar, kemudian juga tenaga yang sia-sia. Tapi apabila analisa yang tepat, maka akan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Dengan menggunakan internet, yang saya katakan adalah low cost, akan menghasilkan high impact. Dan selamat berpolitical marketing buat para kontestan tahun 2024. Baik Pak Arief. Untuk Pak Ramli Pak, yang mungkin mau ada pesan yang mau disampaikan ke masyarakat, termasuk tadi ada tahapan Pak yang disampaikan. Yang terpenting dari masyarakat adalah bahwa kita tidak melalui politik ini baru pertama kali di kehidupan kita. Hampir dilakukan per 5 tahun 1 kali begitu. Bahwa kita harus belajar dari proses politik di tahun-tahun yang lalu, entah itu pemilu 2019 atau 5 tahun sebelumnya begitu. Cuman memang di 2024 kita harus agak lebih sedikit menggunakan rasional, saya pikir begitu. Karena nantinya akan hadir banyak pengemasan harapan-harapan itu lebih canggih daripada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk dari partai politik mungkin lebih bisa memaksimalkan sayap-sayap partai mereka. Kalau misal partai ini dikenal sebagai partai kalangan orang tua begitu, mereka harus bisa memaksimalkan potensi sayap-sayap partai. Misal ada urusan untuk kepemudaannya di sana, tapi kemudian ada untuk perempuan khusus. Biasanya di partai itu selalu mempunyai sayap-sayap partai dan itu bisa dimaksimalkan. Dan yang terakhir dari para penyelenggara bahwa kita mengakui bahwa sistem yang dibuat kemudian untuk para penyelenggara ini sudah sangat selektif. Mulai dari seleksi mereka menjadi komisioner, tapi juga tidak kalah penting tetap mengajak atau merangkul para pemantau-pemantau pemilu, bukan hanya JPPR begitu. Banyak pemantau-pemantau pemilu yang artinya input pengetahuan dan input rekomendasi dari mereka itu tidak salah untuk dijadikan bahan diskusi di internal para komisioner yang akhirnya nanti menjadi rekomendasi atau rekomendasi solusi lah terkait bahwa mengurus politik di tahun 2024 itu mempunyai banyak tantangan tapi juga mempunyai banyak solusi dari para teman-teman yang memantau dan mengamati politik pada hari ini. Terima kasih Pak Ramli. Demikian Sobat Bipos Tribun Series Suara Rakyat. Kita sampai di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, Pak Arief Budiman, pakar marketing UNLAM, dan Pak Ramli Johari, beliau adalah pegiat pemantau pemilu 2019. Kita berjumpa pada Tribun Series berikutnya dengan tema lainnya dan menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.